puji Tuhan, selamat malam saudara. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang sudah menolong kami sepanjang hari ini, dan sekarang waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan sucikan, kuduskan kami, layakkan segenap hidup kami, supaya kami boleh berlayak mendengar sabda firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami menjalani hari-hari kami ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan. Kita melihat di sini bahwa perumpamaan ini adalah tentang seorang penabur ya. Dan ada yang penabur ini ada yang menabur di tanah yang berbatu-batu, ada yang menabur di semak duri, tetapi juga ada yang menabur di tanah yang baik. Nah, yang ditabur di tanah baik itu adalah orang yang mendengar firman dan mengerti. Nah, jadi saudara, tanah yang baik itu adalah orang yang mendengar firman dan mengerti. Kemudian bukan itu saja, dia akan berbuah. Ya, jadi ada proses yang dia dialami oleh orang yang memiliki tanah hati yang baik, yaitu mendengar firman, kemudian mengerti, dan setelah itu dia berbuah. Dan berbuahnya ini ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah saudara bisa memeriksa hati kita ini. Apakah hati kita ini adalah hati yang memiliki tanah yang baik, atau hati yang berbatu-batu, atau hati yang penuh semak belukar yang tidak bisa berbuah, atau hati yang seperti apa yang kita miliki? Ya, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang memiliki tanah hati yang baik adalah orang yang mendengar firman, kemudian dia mengerti firman itu, dan kemudian dia berbuah. Dan berbuahnya itu bisa 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan kita yakin bahwa berbicara tentang tanah yang baik itu berbicara hati kita. Ya, hati kita ini seperti apa di hadapan Tuhan? Ketika kita sedang mendengar firman Tuhan itu, hati kita ini seperti apa? Apakah hati kita ini yang selalu keras seperti batu atau semak belukar? Itu seperti apa? Sehingga apa? Sehingga ketika kita mendengar firman, kita tidak mendengarnya dengan baik, dan bahkan mungkin kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan firman itu. Bahkan lebih parahnya lagi, kita tidak bisa berbuah. Dan saudara tahu, kalau kita tidak bisa berbuah, kita apa? Kita akan dibuang, diinjak-injak. Kita tidak bisa berbuah, kita tidak bisa produktif, ya. Tapi bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Mari kita menjadikan tanah hati kita ini adalah tanah yang baik. Supaya apa? Supaya benih firman itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Ya, sekeras apapun firman yang kita dengarkan, apakah itu menegur kita, apakah itu menemplak kita, apakah itu
mendidik kita, mari kita terima dengan hati yang penuh syukur. Karena kita tahu bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Oleh karena itu mari kita mau membawa hati kita ini seperti tanah yang baik, yang selalu mendengar firman, kemudian kita mengerti dan melakukan, bahkan kita boleh berbuah. Dan buah kita ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya, orang bisa merasa nyaman, bisa merasa senang, bisa merasa terberkati ketika apa? Ketika kita hadir dalam sebuah komunitas. Karena apa? Karena tanah hati kita yang baik. Sehingga firman itu dapat bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kita semua anak-anak Tuhan, mari kita mau membawa hati kita ini, menjadikan tanah hati kita ini sebagai tanah yang baik, tanah yang subur. Sehingga benih apapun yang ditabur itu bisa berbuah. Dan bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan bukan itu saja. Orang yang senantiasa memiliki tanah hati yang baik ini adalah orang yang memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Sehingga ketika badai itu datang, ketika angin ribut datang, orang yang senantiasa memiliki tanah hati yang baik, dia akan memiliki iman yang kuat, tidak mudah tergoncangkan oleh situasi lingkungan apapun itu. Karena dia memiliki iman yang teguh, berdiri teguh dalam firman Allah. Karena dia memiliki tanah hati yang baik. Ya. Oleh karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan milikilah tanah hati yang baik. Ya, kita bisa mendengar firman dengan baik, bahkan kita bisa mengerti dan melakukan itu dalam hidup kita. Dan kita bisa berbuah. Berbuahnya 100 kali lipat atau 60 kali lipat, 30 kali lipat sesuai dengan kapasitas kita. Oleh karena itu saudara, milikilah tanah hati yang baik di hari-hari yang semakin gelap ini. Jangan memiliki tanah hati yang berbatu-batu, penuh belukar duri. Benih itu tidak bisa bertumbuh kalau kita memiliki tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh dengan semak duri dan lain sebagainya. Sulit untuk bisa bertumbuh. Ya, berbatu-batu, ada kebencian, ada kemarahan, ada dendam, ada sakit hati, hal-hal yang tidak baik. Mari kita buang semua itu. Tapi mari kita mau jadikan tanah hati kita tanah yang baik, tanah yang subur. Supaya apa? Supaya firman itu senantiasa berbuah, bertumbuh dalam hati kita. Dan buah itu dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi biarlah malam ini kita berdoa. Jadikan Tuhan tanah hati kami tanah yang baik, tanah yang subur, supaya benih firman-Mu itu berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu memiliki tanah hati yang baik, supaya hati kami boleh senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu, tanah yang baik, tanah yang subur, dan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh berguna buat sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami dan kami boleh senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan tolong keberadaan mereka, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam pergumulan. Beri kekuatan, kemenangan kepada mereka. Berdoa buat pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta kabinetnya, sampai aparat yang terendah di dalam menyelesaikan setiap problem, masalah. Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Kami percaya Tuhan kemenangan menjadi bagian buat bangsa kami. Tuhan bisa pulihkan semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang ajaib sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.